Dia bantai leher ibu kandungnya sendiri berkali-kali dari arah belakang. Tebasan begitu brutal sampai nyaris putus, guys. Bu Siti langsung ambruk, menghembuskan nafas terakhir di tangan anak bungsu yang paling dia sayangi. Guys, coba kalian bayangin gimana rasanya seorang ibu yang merawat anaknya dari kecil justru dieksekusi dengan kejam oleh darah dagingnya sendiri. Jasadnya ini bahkan dikubur diam-diam di kebun belakang rumahnya. Dan motifnya cuma gara-gara si anak kesel nggak dikasih uang buat modal judi online. Siting kan. Kasus yang baru aja terjadi di Lahat, Sumatera Selatan ini bener-bener naas banget. Makanya ini wajib banget kita bahas sedetail mungkin, biar jadi tamparan keras buat kita semua tentang bahayanya candu judi online. Nah, sebelum kita mulai, yuk seperti biasa siapkan posisi duduk atau rebahan yang paling PW. Jadi kalau udah siap, udah nyaman, kita gas ceritanya. Semua tragedi ini bermula dari seorang pemuda bernama Ahmad Farozi, cowok kelahiran tahun 2003. Awalnya, dia tinggal bareng orang tua dan keempat kakaknya di Desa Karangdalam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kehidupan keluarga ini dulu bisa dibilang sangat bahagia. Bahkan keluarga mereka ini cukup berkecukupan. Ayahnya saat itu adalah seorang PNS dan mereka juga punya aset berupa kebun karet sendiri yang lokasinya nggak jauh di belakang rumah mereka. Secara sosial, Rozi kecil tumbuh normal kayak anak-anak desa lainnya. Gak ada yang aneh sama sekali. Nah, waktu masih sekolah, dia ini aktif ikut kegiatan di desa. Dan sorenya suka main voli bareng teman-temannya di lapangan desanya. Tapi, karena dia ini anak bungsu dari 5 bersaudara, ditambah kondisi finansial keluarga yang lagi stabil-stabilnya, Rozi ini tumbuh jadi anak yang kelewat dimanja. Apapun yang dia minta, orang tuanya selalu nurutin. Efek manjanya ini mulai kerasa di tahun 2020. Pas dia udah tamat SMA, Rozi milih nggak lanjut kuliah dan nggak mau kerja. Kesehariannya ya cuma dihabisin buat nongkrong sama teman-temannya aja. Sementara kakak-kakaknya dia udah pada sibuk kerja dan pisah rumah. Dan Rozi ini masih asyik numpang hidup dan minta jatah uang ke orang tuanya. Dan karena ngerasa uang selalu ada tanpa perlu bekerja keras, di tahun 2020 inilah Rozi mulai nyicipin yang namanya judi online. Awalnya sih cuma coba-coba, karena sinyal internet di desanya ampas banget. Dia ini sempat rela keluar desa buat ngopi nyari wifi cuma demi main judol pakai uang dari orang tuanya. Dan lama-kelamaan candu judol ini makin parah dan nguras banyak uang. Awalnya orang tua Rozi ini nggak terlalu ngerasa dampaknya. Mereka nggak sadar kalau keuangan keluarga perlahan lagi digerogoti. Sampai akhirnya di tahun 2021 petaka pertama datang. Ayah Rozi ini meninggal dunia dan disinilah kondisi mulai berbalik 180 derajat. Dan sepeninggal ayahnya, Rozi ini cuma tinggal berdua sama ibunya, Bu Siti Anawati. Mereka nyambung hidup dari gaji pensiunan sang ayah dan hasil panen kebun karet. Sebenarnya penghasilan itu lebih dari cukup kalau cuma buat biaya makan sehari-hari mereka berdua. Tapi kenyataannya uang itu selalu kurang. Dan penyebabnya jelas banget. Rozi, pemuda ini terus-terusan merongrong ibunya buat minta uang tanpa tahu diri, guys. Uang itu habis cuma buat depo judol. Kalau Bu Siti nggak ngasih, dia bakal ngamuk dan marah-marah. Sedangkan Bu Siti yang udah tua harus rajin banting tulang ke kebun demi nutupin tingkah gila anaknya ini. Dan puncaknya di tahun 2023, Rozi yang otaknya udah rusak gara-gara judol mulai menghalalkan segala cara. Dan saking butuhnya modal, dia ini nekat menggelapkan motor temannya sendiri, guys. Kelakuan kriminalnya ini berujung panjang. Rozi ditangkap polisi dan divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan, guys. Nah, kabar dia di penjara ini langsung viral jadi buah bibir di desanya. Bu Siti yang saat itu udah umur 63 tahun, pastinya nanggung malu luar biasa sama tetangga. Tapi guys, biarpun malu, kenyataannya sejak Rozi masuk sel, Bu Siti ini justru mulai bisa ngerasain hidup tenang di rumahnya. Nah, tanpa adanya tekanan batin dari anak yang tiap hari malak duit ini, ekonomi Bu Siti membaik drastis, guys. Uang pensiunan dan hasil kebun karet utuh buat dia sendiri.
Dia bahkan mulai bisa menabung dan rutinitasnya balik normal seperti biasa. Paginya ke kebun, kemudian awal bulan ngambil uang pensiunan, dan semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, ketenangan itu ada batasnya juga. Setahun berlalu, tepatnya bulan Desember 2025, Rosie bebas dari penjara, guys. Dia balik ke rumah ibunya, dan di awal-awal dia kelihatan kayak orang taubat. Jadi pendiam, kemudian jarang main keluar, bahkan rajin nemenin Bu Siti kerja ke kebun. Dan melihat gelagat baik ini, hati seorang ibu pasti luluh bener. Bu Siti ngira anaknya ini udah benar-benar berubah. Jadinya, beliau kadang ngasih uang jajan lagi ke Rosie. Tapi, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Belum genap sebulan bebas, masuk bulan Januari 2026, si Rosie ini kumat lagi. Penyakit judulnya ini balik meronta-ronta. Dia mulai ketagihan dan minta duit ke ibunya itu makin beringas, guys. Karena Bu Siti udah kapok dan mulai menolak, Rosie ini gelap mata. Di bulan Maret 2026 kemarin, pas rumahnya lagi kosong, dia ini nekat nyuri perhiasan emas milik ibunya sendiri. Tanpa pikir panjang, emas itu langsung dia jual ke toko emas di Kota Lahat dan laku 28 juta rupiah. Bayangin guys, 28 juta melayang buat depo judi online. Beberapa hari kemudian, tepatnya hari Jumat tanggal 27 Maret, Bu Siti yang ngecek kamarnya shock berat karena perhiasan emasnya udah hilang. Nah, karena di rumah cuma ada mereka berdua, jelas Bu Siti langsung nembak Rosie. Ditanya baik-baik, anak ini malah nyolot dan gak mau ngaku. Dan sepanjang hari itulah, rumah mereka penuh dengan teriakan dan pertengkaran hebat. Dan dari keributan inilah, benih-benih tragedi berdarah ini mulai tumbuh, guys. Nah, pas keesokan harinya, Sabtu 28 Maret menjelang siang, Rosie yang baru bangun tidur dengan santainya malah minta duit lagi. Sedangkan Bu Siti yang masih emosi soal emas itu tadi langsung meledak emosinya. Rosie yang merasa terus-terusan dituduh ikut naik pitam juga. Dan amarah di rumah itu bener-bener udah ada di ubun-ubun, guys. Nah, saking kesalnya Bu Siti, akhirnya dia ngeluarin ancaman yang mematikan. Dia bilang bakal laporin kelakuan Rosie ini ke kakak-kakaknya. Dan dengar ancaman itu, nyali Rosie ini langsung ciut begitu aja. Dia takut setengah mati sama kakaknya. Dan demi nutupin boroknya, dia ini akhirnya ngakuin kalau udah jual emas itu ke seseorang, guys. Dan biar ibunya ini nggak lapor, Rosie ini ngajak Bu Siti pergi nemuin orang itu buat tembus emas miliknya. Sedangkan ibunya ini setuju aja tanpa curiga. Padahal di balik itu, otak iblis Rosie ini udah merencanakan hal yang super keji banget. Dan diam-diam sebelum berangkat, dia ini nyelipin sebilah parang tajam ke dalam bajunya, guys. Nah, pas sekitar jam 11 siang, dia bonceng ibunya sendiri pakai motor ke arah wilayah desa Danau Belidang. Sekitar setengah jam dari desa mereka. Lokasi yang dituju adalah sebuah gubuk sunyi di tengah perkebunan sepi. Alibinya, si pembeli emas ini nunggu di sana. Begitu sampai di sana, Rosie ini mastiin nggak ada saksi mata atau orang yang ada di sana. Dan pas ibunya lagi lengah, Rosie ngeluarin parangnya tanpa keraguan sedikit pun. Dia bantai leher ibu kandungnya sendiri berkali-kali dari arah belakang. Tebasan begitu brutal sampai nyaris putus, guys. Bu Siti langsung ambruk, menghembuskan nafas terakhir di tangan anak bungsu yang paling dia sayangi. Nah, setelah melihat ibunya tewas bersimpah darah, Rosie ini sempat kalut. Dia panik mikirin cara ngilangin jejak. Akhirnya dia nekat ninggalin jasad ibunya sebentar buat nyari warung terdekat. Dan ketika nemu warung itu, di sana dia beli bensin dan beberapa karung plastik. Dan niat awalnya, dia mau ngebakar jasad ibunya sampai jadi abu di kebun itu. Parah banget sih. Tapi rencananya ini gagal total karena bensinnya ini keburu habis sebelum jasadnya hancur. Dan karena panik, dia ini nyoba masukin jasad ibunya ke karung. Tapi nggak muat, guys. Akhirnya dengan sangat dingin, dia mutilasi tubuh ibunya jadi beberapa bagian. Memisahkan kepala, memisahkan tangan dan kaki, lalu memasukkan ketiga karung secara terpisah. Akhirnya 3 karung berdarah itu dia bawa balik pakai motor ke desanya.
Target dia adalah nguburin bungkusan itu di kebun karet milik keluarganya sendiri yang berjarak cuma 20 meter di belakang rumah. Dia mikir ini tempat paling aman karena nggak bakal ada warga lain yang berani masuk ke sana. Tapi karena capek dan ngerasa susah banget gali tanah itu sendirian, dia malah keluar nyari bantuan. Akhirnya dia nemuin dua temannya yang lagi nongkrong di warung. Dan dengan santainya, dia ini minta tolong digaliin lubang dan ngejanjiin upah 300.000. Dan karena diiming-imingin uang, dua temannya ini setuju dan langsung juga ikut ke sana. Nah, akhirnya kedua temannya ini gali tanah sedalam 1,5 meter cuma pakai cangkul dan sekop. Dan waktu lubangnya udah siap, Rozi ini nyuruh mereka masukin 3 karung plastik itu tadi. Temannya ini sempat curiga dan nanya, apa sih yang ada di dalam karung itu? Tapi dengan tenangnya Rozi ini bohong kalau itu cuma berisi pupuk dan bahan keperluan untuk pertanian. Nah, setelah tanah itu ditimbun rapi, Rozi ini ngasih upah 300.000 ke temennya, lalu langsung tancap gas kabur dari desa pakai motor ibunya menuju kota Lahat. Sampainya di kota sana, tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia ini langsung menggadaikan motor berdarah itu dan menyewa sebuah kamar penginapan di Bandar Agung. Dan di kamar penginapan itulah kegilaan dia berlanjut. Puluhan juta dari hasil jual emas ibunya dan gadai motor murni dia pakai buat foya-foya. Dia malah main judol gila-gilaan, bahkan sampai nyewa cewek panggilan via aplikasi micet ke kamarnya. Dia ini asik bersenang-senang di atas darah ibunya sendiri. Nah, beberapa hari berlalu, rumah Bu Siti ini sepi tanpa aktivitas. Awalnya, tetangga nggak curiga sama sekali. Ngiranya Bu Siti cuma lagi sibuk nginep di kebun. Anak-anaknya yang di luar kota juga nggak ngerasa aneh, karena emang jarang teleponan tiap hari gara-gara sinyal di desa yang ampun banget susahnya. Seminggu kemudian, bom waktu itu meledak. Selasa 7 April 2026. Pihak pembayar uang pensiunan nelpon salah satu anak Bu Siti di luar kota. Mereka ini nanya, kok Bu Siti tumben bulan ini nggak datang ngambil uang pensiunannya? Dan mendengar itu, seluruh keluarga panik dan langsung ngebut pulang ke sana. Dan sesampainya di Karangdalam, mereka ini mendapati rumah kosong melompong dengan aroma lembab yang janggal banget. Pas dicek ke kebun belakang, mereka ngelihat ada satu gundukan tanah yang masih baru. Awalnya mereka fokus manggil-manggil Bu Siti, sampai akhirnya warga desa mulai heboh karena sadar ibu dan anak ini udah lenyap. Kabar hilangnya Bu Siti akhirnya sampai juga ke telinga dua teman Rozi yang dulu bantu gali lubang. Dan ngerasa ada yang gak beres, hari itu juga mereka lapor ke keluarga Bu Siti. Mereka ini cerita disuruh ngubur 3 karung misterius. Semuanya pun langsung berlari menuju gundukan tanah di kebun belakang itu. Akhirnya warga dan keluarga ini mulai menggali tanah itu. Semakin dalam, bau busuk yang menyengat mulai menusuk hidung. Pas cangkul mengenai bungkusan plastik pertama, mereka intip isinya dan tebak. Mereka melihat potongan tubuh manusia. Warga langsung mundur ketakutan dan detik itu juga menelepon Polres Lahat. Pas polisi dan tim Inafis tiba saat hari udah gelap, mereka ngebongkar total lubang itu dan menemukan 3 karung berisi jasad yang udah membusuk dan gak bisa dikenali. Tangis keluarga langsung pecah histeris. Jasad itu kemudian dibawa ke RSUD Lahat dan hasil otopsi forensik memastikan itu adalah jasad Bu Siti Anawati. Karena Rozi ini lenyap, ditambah kesaksian dua temannya itu tadi, polisi langsung melakukan perburuan. Rabu 8 April 2026, kurang dari 24 jam sejak jasad ditemukan, polisi berhasil menggerebek Rozi di kamar penginapannya. Tanpa perlawanan, dia langsung ngakuin semua perbuatan iblisnya demi main judol. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan fakta bahwa ini bukan pembunuhan biasa, tapi sudah direncanakan dengan matang. Rozi pun dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya nggak main-main guys, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Manusia kayak gini emang udah nggak layak kembali ke masyarakat guys. Oke guys, kasus ini jadi bukti nyata kalau judol ini bener-bener jadi kanker yang mematikan nurani kita. Please, jauhin sejauh-jauhnya judol itu. Nah, selesai sudah kasus hari ini. Kalau kalian suka cara aku bawain cerita, please banget bantu like dan subscribe ya.
Dukungan kalian itu nyawa buat channel aku. Aku Jagodin, stay safe semuanya. Bye-bye.